A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ya rabbal alamin. Wa ammal majazul mufradu wa huwa musyaru ilaihi fima taqaddama bi qawlihi wa imma fil kalimati wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifuhu bil kalimatul musta'malatu wa pernah hikayah lafaz bil kalimatul musta'malatu ilah liyakuna jariyan alal masyhuri fi ta'rifihi wa illa la'arafahu bil isti'malu wa huwa in kana sahihan illa annahu laisal masyhura wa abbara fima taqaddama bima taqaddama li annahu ansabu biqaulihi fil isnadi fahuwal kalimatu isman au fi'lan au harfan musta'malatu al musta'malatu kharajatil kalimatu qablal isti'mali fala tusafu bil majazi kama la tusafu bil haqiqati fi ghairi ma ay ma'na wudi'at lahu awalan kharajal haqiqatu ka asadin fil hayawanil muftarisi wa ainen fil basirati awil jariyati li'annahu wudi'a li kulli minhuma awwaliyan. Wa ammal majazul mufradu, dan adapun bermula majaz mufrad. Matan jule. Fahuwal kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu. Matan jule. Dan adapun bermula majaz mufrad, itu nisya maka bermula dianya majaz mufrad. Kalimatul musta'malatu itu kalimat yang digunakan akannya kalimat. Itu nisya maka bermula dianya majaz mufrad. Itu kalimatul musta'malatu itu kalimat yang musta'mal, yang digunakan akannya kalimat ataupun yang dipakaikan akannya kalimat. Bukan i mentang na musta'mal, dia kalimat musta'mal sih. Pat ge pakai fi ghairi ma wudi'at lahu, pada selain barang, fi ghairi ma wudi'at lahu, pada selain barang yang di pu betha buat di wada pu betha yang mengatakan tadi diletakkan yang ini ditetapkan buat fi ma wudi'at lah, pada selain barang yang telah ditetapkan, kata itu pada menyampaikan makna tersebut. Ditetapkan ma wudi'at lahu, pada selain barang yang ditetapkan akannya kalimat, lahu baginya barang. Barangnya artinya makna, sebuah makna ataupun sebuah maksud. Pada selain maksud, pada selain makna yang diciptakan akannya kalimat, baginya makna. Jadi ini kabeh pembahasan masalah majaz isnad. Yang kedua adalah majaz mufrad. Yang keun majaz mufrad adalah kalimat yang dipakai, artinya kalimat yang digunakan bak selain daripada maksud diciptakan kalimat tersebut. Kalimat ataupun kata
kata yang dipakai bak selain makna, bak selain maksud. Ya, yang mana kata tersebut kali ditetapkan untuk menyatakan makna tersebut. Contoh mana? Maksud contoh adalah maksud. Udah contoh maksud ke. Kata ke, baiknya. Baik ke benda. Kata ke. Kata-kata ke. Ataupun bahasa Indonesia korek. Kata-kata korek. Nya kata-kata koreknya ditetapkan untuk mengungkapkan sebuah benda yang wate bukan mana dibi apui. Tiada cek dibi apui. Berarti kata-kata ke gunakan kata-kata ke untuk menyatakan sebuah alat, sebuah benda yang guna dia adalah untuk tak cek dibi apui. Nyan maudiat lah. Jino dia pakai kata-kata ataupun kalimat ke kan pada maudiat lah, kan li ke bendanya. Tapi kagak pakai kata-kata ke bak selain daripada makna yang kali ditetapkan kata-katanya untuk makna tersebut. Kagak pakai hal lain. Ya, wate gecok kalimat ke ataupun kata-kata ke kagak pakai kan li bak dasar makna dro dihnya watanya gekun majaz. Majaz mufrad. Berarti terjadi majaz ji bak satu kata. Menyoy dihlikut majaz isnad terjadi majaz ji bak pe isnad satu kalimat kepada kalimat yang lain. Bak pe isnad terjadi majaz. Maka kebunan majaz isnad. Nyo majaz mufrad. Menyo majaz mufrad berarti terjadi majaz pada satu kata. Ya, kan bak pe isnad ji. Bak satu kata ju terjadi majaz. Adapun tu menyebut contoh ke lagi contoh asad. Asadun dalam bahasa Arab. Asadunnya adalah satu kata yang digunakan kata-katanya untuk menunjukkan satu hewan yang menerkam ke. Hewan nyo muftaris pun menerkam. Hewan yang menerkam, hewan buas. Predator kan. Hewan singa hewan predator. Yang bak pemimpin yang diktator. Hangke ke singa si juah. Pemimpin zalim, diktator ikun yang dalam bahasa haji. Bahasa agama zalim ikun yang bahasa awaknya diktator, pemimpin diktator. Jadi yang kianya nilai makna perunan di mantan-mantan. Jadi majaz pada majaz yang ke majaz mufrad adalah definisi ji ataupun takrif ji. Satu kalimat yang digunakan kalimatnya kan li bak makna dasar. Kan li bak makna dasar maksudnya kan li bak maksud dasar kepada maksud yang lain. Kayak contoh buno ke kata-kata ke pakai kata-kata ke untuk mengungkapkan satu alat yang untuk tasyad ji tu bid apui. Berarti dua boh. Alat yang ote tasyad itu bid akuinya adalah maksud ataupun yang ketulisnya benar fi ghairi ma. Yang ma-nya maksud ji ai makna ke oi. Artinya makna maksud ji pertama maksud. Dah maksud alat yang wate tasyad itu bid apui nya maksud. Nan ji ke nan terhadap sabuh alat yang wate tasyad itu bid apui nyan ke alat nyan ditetapkan nama ke ataupun korek. Benar. Ini dia. Oleh yang baru ulam syarah wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa imma fil kalimati. Dan bermula dianya majaz mufrad
itu allazi yang diisyarahkan kepadanya allazi. Wa huwal musyaru ilaihi, dan bermula dianya majaz mufrad. Itu allazi yang diisyarahkan kepadanya allazi. Fi ma pada barang taqaddama yang telah dahulu ianya barang. Biqaulihi, dengan katanya musannif. Dah kata musannif wa imma fil kalimati. Nya hikayah lafaz ana berarti. Dan bermula dianya majaz mufrad itu allazi yang diisyarahkan kepadanya allazi pada barang yang telah dahulu ianya barang, dengan katanya musannif. Dah kata musannif wa imma fil kalimati. Hidih likut watai kepugat pembagian majaz he kepugat. Yang pertama majaz fil isnad, yang kedua majaz fil kalimat, yang kedua majaz fil kalimat, yang kelih majaz fil murakkab. Dia kepugat pembagian di likut le. Majaz isnad, majaz kalimat, majaz murakkab. Watai gepleh sabah-sabah. Yang pertama kali gepleh majaz fil isnad. Kabere. Jena watai gepleh kag yakun wa amal majazul mufradu. Adapun bermula majaz mufrad, yang padahal majaz mufrad watai kepugat pembagian di likut hana majaz mufrad, yang na majaz kalimat. Jadi watai ketulis di likut wa imma fil kalimati, yang kehnyan adalah kata-kata wa imma fil kalimati sama tit lagi majaz mufrad. Artinya majaz mufrad kalih isyarah idih likut li musannif dengan kun musannif, iaitu wa imma fil kalimati. Jadi watai kun idih likut majaz pada kalimat, yang kehnyan maksud ji majaz mufrad. Nya idih likut majaz kalimat kepugat watai bagi. Watai bagi majaz lain macam. Majaz isnad, majaz kalimat, majaz murakkab. Idih likut. Yang kedua berarti majaz kalimat. Jina watai gepleh sabah-sabah, watai gepleh majaz yang kedua kagekun wa amal majazul mufradu, yang padahal idih liku hana majaz mufrad. Maka kepukah hati wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa imma fil kalimati. Majaz mufradnya adalah kalih isyarah hidih likut li musannif dengan kun musannif wa imma fil kalimati. Tiga gua tepu buka. Watai lam pembagian majaz pada kalimat kekun, watai kagepleh sabah-sabah ka majaz mufrad. Benar. Pakon benar. Pakon watai kagepleh sabah-sabah ka ketulis jenau majaz mufrad. Yang padahal watai pembagian ni dilikut majaz kalimat ketulis. Pakon han hinau mendih menau mendang kepukat wa amal majazu fil kalimati. Mendih ke menan. Nak sama dengan idih likut. Nyaw hana kepugat menan karena wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifu bil kalimatul musta'malatu ilah. Wa adala, dan berpaling. Kebana mengarap berarti? Memalingkan. Ataupun beralih. Berpaling ianya musannif. Mana apa ini? Berpaling. Adalah dia. Yang berpaling adalah. Ini mana? Ini adalah anhu. Berarti berpaling. Berpaling dia. Berpaling ianya musannif daripadanya, anhu daripadanya,
ibarat dengan kalimat. Di dalam wa andala anhu huna ai an ta'biri bil kalimati. Jadi anhunya tegoi dalam an ta'biri bil kalimati. Dan berpaling ianya musannaf daripadanya ibarat dengan kalimat. Maksud berpaling le musannaf jenis hana le ge ibarat dengan wa amal majazu fil kalimati. Ge berpaling, ge alih dari ibarat amal majazu fil kalimati, ge beralih kepada amal majazul mufradu. Wa adalah anhu huna, dan berpaling ianya musannaf daripadanya ibarat dengan kalimat. Huna di sini hino dalam ta'rif maksud ji. Liya ta'atta lahu ta'rifuhu, supaya bahawa memungkinkan baginya musannaf oleh ta'rifnya. Supaya bahawa memungkinkan baginya musannaf ta'rifuhu oleh ta'rifnya. Apa? Majad mufrad. Majad kalimat begitu. Oleh ta'rifnya majad kalimat, kiban ke ta'rif bil kalimatul musta'malatu ilah, dengan kalimatul musta'malatu ilah hingga akhir. Ini ta'rifuhu. Ta'rifuhu kepada ya ta'atta. Apa dalam hari kena aja dah. Bak majad mufrad ya. Ha? Majad mufrad apa? Tak damai buat ta'rifuhu. Jud. Ya. Good. Supaya bahawa memungkinkan baginya musannaf oleh ta'rifnya majad mufrad, kiban mungkin untuk ta'rif bil kalimatul musta'malatu, dengan lafai kalimatul musta'malatu ilah hingga akhir. Ila akhirihi, singkatan ilah. Liyakuna jarian, supaya bahawa ada ianya ta'rif. Jarian itu yang berlaku. Liyakuna jarian, supaya ada ianya ta'rif itu yang berlaku alal masyhuri, di atas masyhur. Fi ta'rifihi, pada ta'rifnya majaz. Nyan alatan. Alatan pakon le pengarang ge beralih daripada ibarat majazu fil kalimati. Ya, wateka definisikan le amal majazu fil kalimati. Tapi kage gunakan ibarat amal majazul mufradu. Yang pada hari dilikut majad pada kalimat. Pejut hanale ke pakai ibarat majad pada kalimat. Kage ya pakai majad mufrad kekun. Pakon menan alasan ji liyata'atta lahu ta'rifuhu bil kalimatil musta'malati. Supaya memungkinkan terhadap musannaf untuk geta'rif majad mufrad dengan kalimatul musta'malatu, supaya ta'rifnya berlaku di atas masyhur. Mana maksud ji? Jadi ta'rif ke mana? Wa amal majazul mufradu fahwal kalimatu kan tak? Ya. Menyo hana gegantau ibarat. Kibanjut awa amal majazul kalimati
fahuwal kalimatu. Ge ta'rif sesuatu, di dalam ta'rif terdapat sesuatu yang ditarikh. Hanji menan. Mesti contoh dalam bahasa Aceh macam mana? Majaz kalimat adalah kalimat yang digunakan lam tak buno. Buno barang yang tak ta'rif naruh kalimat. Wate tak ta'rif lam ta'rif naruh kalimat zid. Yang keken majaz kalimat adalah kalimat yang digunakan. Karuh berarti lam ta'rif karuh sesuatu yang berada di dalam mu'arraf, barang yang ditarikh. Hanji benar. Maka payah gegantau. Nah, payah gegantau. Nak mungkin kepegat ta'rif dengan kalimatul musta'malah. Nak mungkin ge ta'rif kalimatul musta'malah. Maka gegantau majazul mufradu fahuwa kalimatul musta'malah. Menyohana gegantau kalimatu dengan mufradu puno. Maka ji keban wa amal majazul kalimatu fahuwal kalimatu lah. Ya hanji benar. Jadi na dua, mu'arraf dengan ta'rif. Ya, mu'arraf adalah barang yang ditarif. Tah barang yang ditarif majaz kalimat. Nyo adalah mu'arraf, barang yang ditarif. Ta'rif tah kalimatul musta'malatu fima ghairi udi'at lah. Jadi, lam mu'arraf na terdapat satu kata, dalam ta'rif pina terdapat satu kata yang sama antara lang ta'rifnya dengan dalam mu'arraf. Yang lanjut. Ada punya pula yang kibar. Yang itamang di dalam ta'rif. Barang yang tak ta'rif itamang di dalam ta'rif. Lang ta'rif na ternyata dalam barang yang tak ta'rif pina ternyata. Nang ke contoh ji nyanyu. Jadi geberalih diksi. Geberalih ibarat li musannif. Dari pu geberalih dari amal majazu fil kalimati geberalih kepada amal majazul mufradu. Alasan geberalih supaya le musannif jud gepegot dalam ta'rif yaitu kalimatul musta'malatu. Karena wate ge ta'rif dengan kalimatul musta'malatu nyan ta'rif ji berlaku di atas familiar, di atas masyhur. Sebab itu na ta'rif yang masyhur, na ta'rif yang hana masyhur, yang hana familiar. Yang hana popular ke masyhur yang popular ataupun familiar. Menyoga ta'rif dengan kalimatul musta'malatu nyan familiar. Menyokon menan ke ta'rif otomatis mesti gekun buna wa amal majazu fil kalimati. Hanjut le ke buka fahuwal kalimatu. Hanjut. Mesti fa amal majazu fil kalimati. Fa amal majazu fil kalimati fahuwa kalimatu nya hanjut. Supaya nak jut ke buka kalimatul musta'malatu lam ta'rif maka payah gegantau hidi lam mu'arraf. Bele amal majazu fil kalimati. Gegantau wa amal majazul mufradu. Menan tujuan ke kan hana alasan ka keung-keung krek-krek tepu. Nah alasan supaya nak mungkin ke ta'rif dengan kalimatul musta'malah. Karena menyohana gegantau ibarat bunuh ide maka hanji ke ta'rif dengan kalimatul musta'malah. Pakan hanji nak ke gaya tepukah bunuh. Itamang sesuatu di dalam ta'rif yang berada di dalam mu'arraf. Hanji. Hanji undang-undang ji hanji menan. Menyoka ke ta'rif dengan bil kalimatul musta'malah yang ta'rifnya berlaku di atas masyhur. Ya liyakuna jarian alal masyhuri fi ta'rifihi. Yang berlaku ta'rif ji menyalakinya model kebuka ta'rif berlaku di atas masyhur. Wa illa la arafahu bil isti'malu. Dan jika tidak apa?
Jika tidak berpaling ianya musannaf maksudnya. Punya seandai ji hana berpaling daripada mengibaratkan dengan amal majazul fil kalimati. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak berpaling musannaf. La arafahu, nisya sungguh menta'rif ianya musannaf akannya majaz. Wa illa la arafahu. La arafahu ke? Macam mana sih? Orfihi ni aja. Dan jika tidak, wa illa kan kecuali, dan jika tidak, inla, dan jika tidak, alanya karena nyoli urfihi, bagi urufnya ta'rif dengan istimal. Pilih yang mana nak motorah hilung lebih. Yo ke ni aku buka je lam sungguh lam taukid. Arrafa pi hu ke damir dalam. Apa nanti ke maf'ul, damir yang re ke maf'ul. Yang mana nyilung mau turah yang mesti hanam hana tau. Nisya sungguh menta'rif ianya pengarang akannya majaz mufrad maksudnya. Wa illa la arrafahu, dan jika tidak, nisya sungguh menta'rif mendefinisi ianya musannaf hu akannya majaz. Kiban ke definisi dengan isti'malu. Langsung isti'mal Johan Ali kalimat. Kiban je ji. Fa ammal majazu fil kalimati fa huwal isti'malu fi ghairi ma wudi'at lahu. Benar. Menyo seandai ji le musannaf hana gegantau ibarat buno. Hana gegantau dengan majazul mufradu, mantang kepake wa amal majazu fil kalimati, nyan menyo hana gegantau mantang wa amal majazu fil kalimati, wa te getarif nyan payah kibang keun te getarif isti'malu fi ghairi maudi'at lah. Nak mau boleh? Benar ko pegang kejik gegantau mufradunya. Karena nak ajak ke tarikh dengan kalimatul musta'malatu fi ma wudi'at lah. Menyo seandai ji kalimatu fil kalimati hana gegantau dengan mufradu, artinya berarti mentang wa amal majazu fil kalimati. Menyo laginya mentang wa amal majazu fil kalimati wa te ke tarikh payah kibang keun isti'malu fi ghairi ma wudi'at lah. Hanjut ke pakai kalimat puno hanjut kalimatul musta'mal tu hanjut. Hanjut ke kun kalimatul musta'mal tu mesti dengan isti'malu fi ghairi maudi'at lah. Benar. Payah kita arif. Karena ke janji puno. Hanjut sesuatu yang nalang mu'arraf terdapat di dalam ta'rif hanjut. Watai kemudian kiban teman menyangkut ta'rif dengan isti'malu fi ghairi maudi'at lah kiban wahwa wa in kana sahihan, dan bermula dianya apa? Telefon macam. Wahwa ile. Wahwa dan bermula dianya ta'rif dengan isti'mal. Benar. Ta'rif dengan isti'mal. Wahwa dan bermula dianya ta'rif dengan isti'mal. In kana sahihan, sekalipun ada ianya ta'rif itu yang benar. Sekalipun ada ianya ta'rif itu yang benar, sahih. Illa annahu laisal masyhura,
bahawa sungguhnya ta'rif kecuali bahawa sungguhnya ta'rif laisal masyhura, itu tidak ianya ta'rif itu yang masyhur. Laisal masyhura itu tidak ianya ta'rif itu yang masyhur. Menyo ke ta'rif lagi menan, lagi tanya, kepan kita tanya isti'malu fi ghairi mawdi'at lah. Menyo ke ta'rif menan walaupun iji kedih ta'rifnya betul, tapi ta'rifnya kan masyhur, hana masyhurnya menan. Hana familiar, maksud ji hana bagah mufhum reung, bagah mufhum dengan ta'rif kalimatul musta'malatu fi ghairi mawdi'at lah. Bagah mufhum menan ketimbang ke ta'rif isti'malu fi ghairi mawdi'at lah. Karena menan yang masyhur. Tetapi menyongan ta'rif isti'malu fi ghairi mawdi'at lah nya hana masyhur menan. Sekalipun betul ke dia buka. Ingkana sahihan, sekalipun ta'rifnya betul tetapi ta'rif lagi menan nyan hana masyhur. Hana masyhur ya. Tina pertimbangan sebab mentakrifkan sesuatu baik watai tak definisikan sesuatu hana mufhum reung. Trek mufhum reung. Tidak pegah satu kata hana itu pun watranya leu reung. Nya watai tak ta'rif katanya berdengan ta'rif yang lebih bagah yang mufhum leu reung, ta'rif masyhur. Baik watai tak pegah ta'rif hana bagah mufhum hek bak dipahami. Lang keling pikiran ke. Wa abbara fi ma taqaddama bima taqaddama li'annahu ansabu. Nah, saya tim berfaham khabar. Li'annahu ansabu biqaulihi fil isnadi. Wa abbara dan mengibarat. Abbara mengibarat. Ianya musannif Majhul je. Bira dan diibaratkan begitu sih. Nya enggak kun umbira karena hana muthaw ibaratnya kamu thaw ibarat sih. Thaw ibarat memang ke pengarang kitab. Ambara yang lebih jauh ambara dan mengibarat ianya musannif dengan barang yang telah dahulu. Pada barang yang telah dahulu. Ngampu ibarat bima taqaddama dengan barang yang telah dahulu. Nah, ini apakah dia tak menan juga bukan? Telah mengibarat ianya musannif dengan barang yang telah dahulu, pada barang yang telah dahulu dengan barang yang telah dahulu. Le musannif dia likut ke ibarat gepegat diksi dengan atrai yang kali hina dia likut laju. Maksudnya petra hidih likut le musannif watai gepegat pembagian majad, gepegah yang kedua adalah majad fil kalimat. Jadi le musannif hidih likut ke ibarat majad pada kalimat. Pakai ke ibarat menan li annahul ansabu biqaulihi fil isnadi. Karena bahawa sungguhnya ibarat itu lebih cocok ansabu. Ini lebih cocok bukan? Itu berikatan. Berikatan. Jadi li annahu karena bahawa sungguhnya ibarat itu lebih cocok ataupun lebih cocok. Ansab. Harwasya'ah. Ha? Kenapa sungguhnya harwasya'ah? Itu berikatan ia dengan kenya tengku fil isnadi. Angkanya yang boleh nak pegah kata-kata ibarat fil kalimati lebih cocok dengan fil isnadi. Sebab dia kun majadnya nah lain macam. Ada kala majad fil isnad, majad fil kalimat, majad fil murakkab. Sama-sama. Majad pada isnad, majad pada kalimat, majad pada murakkab. Ya, sama-sama menan. Baik tiga kata tahu, majad pada isnad. Yang kedua majad mufrad. Hana cocok.
Jadi bercocok aju. Majadnya nalhe. Yang pertama majad fil isnad. Yang kedua majad fil kalimat. Yang kelima majad fil murakkab. Benar. Lebih cocok. Li'annahu al-ansabu biqaulihi fil isnadi. Karena bahwa sungguhnya ibarat. Lupa enggak tu anda. Kemudian tu anda lagi tu anda pro, anda tupi. Karena bahwa sungguhnya ibarat itu lebih cocok dengan katanya tungku fil isnadi. Sama-sama fi dua. Jadi likut ke ibarat fil kalimati supaya nak lebih cocok dengan fil isnadi. Benar. Fahuwal kalimatu. Itu nisya maka bermula dianya majad mufrad. Itu kalimat. Isman au fi'lan au harfan. Itu isim adaiyah atau itu fi'i atau itu huruf. Khabar kana yang kaya kebo. Isman au fi'lan au harfan. Itu isim adaiyah atau itu fi'i atau itu huruf. Jadi kalimat arti malhairu. Itim fi'i, itim isim, itim huruf. Mu'al musta'malatu yang digunakan akannya kalimat. Yang digunakan akannya kalimat. Kharajatil kalimatu, keluarlah kalimat qablal isti'mali, sebelum isti'mal. Sekarang aku pakai. Kharajatil kalimatu qablal isti'mali, keluarlah kalimat sebelum isti'mal. Fala tusafu bil majazi, maka tidak disifatkan akannya kalimat dengan majaz. Kama la tusafu bil hakikati, sebagaimana barang tidak disifatkan akannya barang dengan hakikat. Jadi wategekeun kalimat yang kahlih gepakai. Maksud kahlih gepakai kalimatnya untuk mengungkapkan suatu maksud. Berarti hanaruh kalimat yang golom gepakai untuk mengungkapkan satu maksud. Nya hana gekeun majaz. Dah hana gekeun hakikat. Sebenarnya nasabah kata yang mana katanya golom gepakai untuk mengungkapkan satu maksud. Betul. Sena kata sabah, na kalimat sabah yang mana kalimatnya golong gepakai saho ji, golong gepakai untuk mengungkapkan satu makna. Nyan maka ji hana gekeun, hanjut takun, hanjut tasifat dengan majaz, juga hanjut tasifat dengan hakikat. Karena golong gepakai kalimat qablal isti'mal, golong na isti'mal. Sebagai contoh pu tu yang golong na ceng sabah. Yang kalimat ceng yang golong pakai untuk mengungkapkan sesuatu. Maka kan majaz, kan hakikat. Karena yang kekeun guna majaz mufrad, kalimat, sabah kalimat yang kahlih pakai untuk mengungkapkan satu makna. Jino tajok kalimatnya kan tak ungkapkan suatu makna yang kahlih letakkan kalimatnya kepada makna tersebut. Kata bah lain kalimatnya. Lagi kata-kata keh guna. Kata-kata keh adalah untuk mengungkapkan satu alat yang je tacen itu biapui. Yang kalimat keh kena pakai. Jino tacok kalimat keh tabah lain. Kan le untuk ungkapkan makna dasar oi. Kata pegak ke pula tengok kalimat keh. Tak pegak ke sabah istilah dro tino ini dia. Kehnya kan le nya arti ji. Thứ cái contoh kan. Jamun longing di telung ja kulai di Korea. Ekrim.
Ekrimnya kan satu kata untuk mengungkapkan pada angka katanya anju. Ekrimnya anju. Duda icak kalimat ekrimnya ipuga kemajat lewatnya. Awaknya pi rokok dalam bilik. Kan? Pi rokok dalam bilik. Pate katro urang kontrol. Ekrim kun. Ekrim. Nya apa got li awak hino nya ka kodong helong nya. Apa awak helong de. Betul truk kure nya dengan pi rokok dalam bilik. Ide bilik area sebab ji amder pur dalam bilik pi rokok nya. Leon tadi kalau lagi pi rokok. Pi rokok de. Te katro dongku te ka hiduh dongku. Ekrim kun. Menai pugak kemajak katanya. Berarti ekrimnya kakon li pakai bak mak ketut roy. Dah ekrim petra ekrimnya adalah yang gebuh dalam plastiknya, lembu yang kertasnya nak gebuh roti baju, untuk gebuh sereh baju, gebuh susu. Nya mana ekrim. Nya kai cok kata-kata ekrimnya dipakai kepada hal lain. Nya berarti menggunakan suatu kalimat ila ghairi maudhi'at lah. Pada selain makna yang telah ditetapkan. Benar. Jadi keluarlah kalimat sebelum istimal, sebelum dipakai kepada mengungkapkan suatu makna. Yang berarti tidak bisa disifatkan dengan majaz dan hanya disifatkan dengan peranan di hakikat. Hanya ke majaz, hanya ke hakikat. Fi ghairi ma pada selain barang. Pada selain barang, ai makna artinya makna. Pada selain barang artinya makna wudi'at yang telah ditetapkan akannya kalimat lahu baginya makna awalan pada awal, pada awal-awal. Maksud awalnya dasar. Dia gunakan sebuah kalimat kan kepada makna dasar. Kharajal hakikatu maka maka kharajal hakikatu keluarlah hakikat. Maksud hakikat putra gunakan satu lafaz pada makna dasar roy. Ya hakikat berarti hakikat kalimat. Kalimat yang akan terjadi majaz, kalimat yang digunakan kan pada makna yang kali ditetapkan pada mula-mula pada dasarnya. Ka asadin fil hayawanil muftarisi. Seperti lafaz asad. Yang perlahan ni bukan lafaz ke arti. Ka asadin seperti lafaz asad. Pak kepakai lafaz asadnya fi hayawanil muftarisi pada hewan yang menerkam. Pada hewan yang menerkam. Ini hakikat. Karena dasar digunakan kata asalnya untuk mengungkapkan satu hewan yang menerkam. Hewan yang predator. Jadi kata-kata ataupun lafaz asad dasar digunakan untuk mengungkapkan hewan yang menerkamnya hakikat. Kecuali itu gecok lafaz asadnya yang kali dipakaikan kepada hayawan muftaris digunakan holain kan kepada hayawan muftaris yang terjadi majaz. Yang contoh hakikat. Olehnya ainin. Lafaz ainin fil basirah bukan dilihatkan. Macam apa kamu juga? Awil jariyah. Ya
Aino sumber air juga. Sumber air. Sumber air. Jariah matai ya. Matai ke mata sih? Ainon yang digunakan pada makna mata atau sumber air. Karena kata ainon memang telah ditetapkan untuk masing-masing dari keduanya sejak awal. Itu dua makna ainon. Yang temang lah lafai musdara lah. Musdara puta watau. Saboh lafai le makna pu musdara. Tawatau sebaliknya. Makna ni lafaz. Saboh makna le lafai. Ha. Yang musdara arti. Wa ainen fil basirati awil jariyati, dan kata-kata ain, ainon, ainon pada mata, yang dilihatkan fil basirah. Menyo yang dilihatkan tu tidak HP, berarti HP mata. Sebab yang dilihatkan. Nyo je kan? Disempai kan? Basara yabsiru basran fahuwa basirun. Basirun basirani basiratun. Basiratun berarti yang melihat. Yang melihat. Basirah. Yang tukang lihat berarti. Yang tukang lihat mata. Menyo yang dilihatkan berarti yang kenang menyo yang kenang berarti potrai dak tengok tengah dak kameng berarti. Berarti kamengnya adalah yang kenang Dan berarti ainonnya mata. Ke lafai ju, lafai ainon. Lafai ainon. Lafai ainon digunakan pada basirah, mata, mata manusia. Atau digunakan pada jariah, matai ya. Bek mata manusia api basirah. Ada nama mata ju, mata yang bisa memandang. Ainon na digunakan kata-kata ainon, lafai ainon yang hakikat ji biasa iji kali kepakai kepada mata yang bisa memandang. Atau yang kedua ainonnya kali digunakan kepada mata iya. Li'annahu wudi'a likulli minhuma awalian, karena bahwa sungguhnya tiap-tiap. Hah? Perbacaan. Ini apa? Karena kata ainon memang ditetapkan untuk masing-masing dari keduanya sejak awal. Yang ini berarti dapat dipahami ke ainon ke ke ainon yang ke. Empat keberapa tepat artikan li'annahu karena kata ainon. Karena sesungguhnya ainon wudi'a itu ditetapkan akannya ainon. Itu ditetapkan akannya ainon bagi tiap-tiap daripada keduanya, likulli minhuma. Bagi tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya yang pertama basirah, yang kedua jariah. Awalian pada awal-awal. Nya majak nantinya manduai hakikat. Takun ainon tak maksud mata yang bisa memandang, hakikat. Takun ainon tak maksud mata hakikat sih. Pakan hakikatnya mendua di karena lafai ainon memang kali ditetapkan untuk kedua teranyan basirah dan jariah. Kemajak berarti lah pun kekun lafai musdara. Lagi takun bahasa tanya pu kemah. Kemah, kata-kata kemah. Takun kemah, nah termaksud kemah biasa telah siap untuk pergi. Nah kata-kata kemah itu tak maksud binasa. Bejak kemah ke? Nak tajak aju. Berarti ada kemah ke nak tajak aju berarti tak maksud kemahnya, kata-kata kemahnya telah siap untuk pergi. Tak siap jak.
Ya nah tentu kemah, tak bote binasa. Kapu pelung jo Honda dekat-dekat mupuk kemah ke. Kemah si. Artinya menduai hakikat. Takun kemah dah maksud siap untuk jak hakikat. Takun kemah dah maksud binasa karena tiga type pelung Honda nya hakikat si. Karena memang kata-kata kemahnya ditetapkan untuk masing-masing daripada kedua tanya. Yang golom majat. Kajinya ini. Bak majat mufradnya yang panjang. Majat isna kenapa yang kali likut angkanya juga habis jule dalam kitabnya. Majat mufradnya yang panjang. Baik ji halakah le. Majat isna tak le halakah. Benda pembagian lah untuk majat mufrad. Alakah ji na musyabahah nakan musyabahah. Menyo alakah ji musyabahah kebunan majat isti'arah. Menyo alakah ji kan musyabahah kebunan majat mursal. Jadi majat mufradnya bagi dua. Mursal dengan isti'arah. Mursal dengan isti'arah. Ketinjau alakah ji. Menyo alakah ji musyabahah berarti majat mufradnya isti'arah. Menyo alakah ji kan musyabahah. Kan musyabahahnya anjay ende. Ya, menyalakah jika musyabahah berarti majat mursal. Kemudian untuk nak bagi lah. Nak bagi pembagian isti'arah untuk nak bagi lah. Nah, isti'arah tasrihiyah. Nah, isti'arah makaniyah. Nah, isti'arah takhliliyah. Nah, isti'arah samadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji' wal ma'ab. Nanti kami yang dah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi